Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar menentukan isi teks deskripsi. Namun kita ingat materi sebelumnya, yaitu mendaftar ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Penggunaan bahasa dalam teks deskripsi ada 3. Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengonkretkan. Yang kedua, pilihan kata dengan emosi kuat. Yang ketiga, majas. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan isi teks deskripsi. Perlu kalian ketahui bahwa setiap bacaan pasti memiliki pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat dalam kalimat yang paling umum atau biasa disebut kalimat utama. Pokok pikiran merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran biasanya disebut juga pikiran utama, ide pokok, gagasan pokok, atau gagasan utama. Selanjutnya, pokok pikiran ada 3. Yang pertama, deduktif, yaitu pokok pikiran yang terletak di awal paragraf. Kedua, induktif, yaitu pokok pikiran yang terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, deduktif induktif, yaitu pokok pikiran yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Tentunya untuk materi pokok pikiran kalian sudah paham ya, karena sudah dipelajari ketika SD. Selanjutnya, dalam menentukan isi teks deskripsi, pertama, kita menentukan informasi-informasi teks deskripsi. Berikut cara menentukan pokok-pokok informasi. Yang pertama, membaca keseluruhan teks deskripsi. Kedua, memahami isi teks deskripsi. Ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Supaya lebih jelas, ayo kita bersama-sama menentukan pokok-pokok informasi dalam teks deskripsi. Pertama, bacalah secara keseluruhan teks deskripsi yang berjudul Pesona Menakjubkan Pantai Senggigi. Kemudian, pahamilah isinya. Selanjutnya, ayo kita coba menentukan informasi yang terdapat dalam teks deskripsi Pesona Menakjubkan Pantai Senggigi. Untuk menentukan informasi yang terdapat dalam teks deskripsi, kamu dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks deskripsi tersebut. Jawaban-jawaban pertanyaan tersebut merupakan informasi dalam teks deskripsi. Berikut contoh pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks Pesona Menakjubkan Pantai Senggigi. Contoh pertanyaan yang pertama, di manakah letak Pantai Senggigi? Jawabannya, Pantai Senggigi terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Contoh pertanyaan yang kedua, mengapa Pantai Senggigi menjadi salah satu tempat menarik di Lombok? Jawabannya, pantai ini menjelma menjadi salah satu tempat menarik di Lombok karena pemandangan garis pantainya panjang terlihat indah bila dipandang dari kejauhan dan ketinggian. Jawaban-jawaban tersebut merupakan informasi dalam teks deskripsi Pesona Menakjubkan Pantai Senggigi. Selanjutnya, informasi dalam teks deskripsi dapat dicari dengan pemetaan. Pemetaan ini berdasarkan pemaparan umum ke khusus. Berikut contoh pemetaan. Secara umum, teks deskripsi Pesona Menakjubkan Pantai Senggigi membahas tentang pantai dan lebih khusus membahas tentang Pantai Senggigi. Nah, Pantai Senggigi ini dibahas lebih khusus lagi pada setiap paragrafnya, yaitu yang pertama membahas tentang pemandangan garis pantainya, yang kedua membahas panorama lautnya, yang ketiga membahas keindahan bawah lautnya, dan yang keempat membahas keindahan matahari tenggelam. Nah, itulah contoh pemetaan berdasarkan teks deskripsi Pesona Menakjubkan Pantai Senggigi. Sampai sini sudah paham ya? Sekarang silahkan kalian kerjakan tugas berikut.
Pertama, bacalah terlebih dahulu secara keseluruhan teks Tari Cakalele dan pahamilah isinya. Ini lanjutan teks dari Tari Cakalele. Nah, setelah kalian baca secara keseluruhan dan pahami isinya, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks Tari Cakalele tersebut. Tugas berikutnya, buatlah pemetaan dari teks deskripsi Tari Cakalele dengan mengisi kolom yang kosong. Isilah pemetaan ini seperti contoh yang sudah kita buat bersama. Jangan lupa untuk soal dari bagian A dan B ditulis ya. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar membandingkan isi teks deskripsi. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas, sukses selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.